Lalu iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun, titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Dan di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat mengangkat pedang. Dan orang Yehuda ada 470 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Jemaat GKI Klasi Solo, apa sih yang salah dengan sensus yang dilakukan oleh Raja Daud? Sensus, survei, dan mengumpulkan data sebenarnya adalah tindakan yang baik untuk dilakukan karena dapat memberikan manfaat evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, untuk memperbaiki diri dan bahkan mempersiapkan diri menghadapi resiko-resiko yang tak terduga. Namun mengapa dalam bacaan kita hari ini Tuhan murka atas sensus yang dilakukan oleh Daud? Kitab 1 Tawarikh pasal 21 mencatat bahwa tujuan Daud mengadakan sensus bukanlah untuk mempelajari kelemahan yang ada pada pemerintahannya. Namun, Daud melakukan sensus untuk mengetahui berapa jumlah kekuatan militer yang dapat dibanggakannya. Dan memang benar, kekuatan militer Daud jauh melampaui kekuatan militer di zaman Saul. Beberapa artikel dan penafsir berpendapat bahwa Daud menjadi sangat ambisius untuk memperkuat militernya. Daud berniat melakukan invasi militer secara masif untuk segera memperluas kerajaannya tanpa membutuhkan restu Allah. Itulah mengapa Alkitab mencatat bahwa ambisi Daud ini adalah hasil godaan iblis yang di luar rencana Tuhan. Saya juga heran kenapa ya situasinya kok bisa agak mirip dengan berita-berita peperangan yang akhir-akhir ini terjadi ya. Rentetan dari ambisi militer Daud tentu menghasilkan konsekuensi ekonomi yang panjang. Untuk mengejar ambisi kekuatan militer, tentu Daud membutuhkan biaya ekstra. Dan dari mana itu semua? Tentu dari pajak yang pasti dijatuhkan kepada rakyatnya. Dan inilah langkah awal dari sebuah tindakan diktatorial. Gejalanya sangat jelas, ditulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 21 maupun 2 Samuel pasal 24, bahwa Daud tidak menggubris semua saran dari para penasihatnya, yaitu Yoab dan para pemuka rakyat. Motifnya sangat jelas, yaitu kuasa, arogansi, dan keserakahan.
untuk semua arogansi, keserakahan dan ambisi kuasa Daud, maka Tuhan murka. Tuhan menyayangkan sikap Daud yang telah menjerumuskan diri dalam hasutan iblis untuk merasa diri hebat, super power, diktator. Daud berambisi melakukan hal-hal yang tak sepantasnya dilakukan oleh seorang pemimpin bagi umat gembalaannya. Sebuah aksi diktatorial yang sia-sia, rasa percaya diri yang sakit. Hal yang sama bisa juga terjadi pada Anda dan saya, yaitu orang-orang yang dipercaya sebagai pemimpin pada para karyawannya, sebagai orang tua atau pemimpin dalam keluarga, atau juga sebagai orang sentral saat kita mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi hari ini kita nggak akan bakal ngomong soal perang-perangan, karena memang konteksnya sangat jauh ya dari kehidupan sehari-hari kita. Hari ini kita hanya akan menelaah kenapa Daud sedemikian percaya dirinya sampai-sampai ia berani bermain-main dengan iblis di belakang Tuhan. Nah, jika rasa percaya diri Daud ini adalah hal yang sangat manusiawi, lalu pertanyaannya bagi kita, di manakah batasan antara rasa percaya diri yang sehat dan benar dan rasa percaya diri yang sudah tidak lagi sehat? Rasa percaya diri yang sehat atau self-esteem, rasa penghargaan diri yang sehat adalah suatu sikap yang tidak berniat menonjolkan diri. Namun, dia berani menunjukkan upaya yang terbaik pada saat dibutuhkan. Sedangkan sebaliknya, rasa percaya diri yang tidak sehat cenderung eksplisit, biasanya agresif, dan berusaha untuk menunjukkan superioritas dengan cara merendahkan pihak yang lain. Dalam bacaan hari ini, kita tahu bahwa pada awalnya Daud ada dalam situasi kebanggaan yang tidak sehat ini. Egonya sangat haus untuk dipuaskan oleh kata cukup, maka dia cenderung omong besar, cenderung tampil arogan, walaupun kemampuan seringkali tidak sebaik yang diucapkan ya. Sementara ciri yang kedua dari perilaku percaya diri yang sehat adalah orang yang sehat percaya dirinya biasanya berperilaku tenang, secukupnya, terbuka, fair, dan bisa melihat potensi baik dari orang lain. Ciri yang ketiga, orang yang sehat percaya dirinya biasanya cenderung kooperatif dan mau bekerja sama dengan orang lain. Mengapa? Karena ia lakukan semua upaya agar tujuan atau kebaikan bersama dapat dicapai. Sebaliknya, orang yang tidak sehat rasa percaya dirinya cenderung tidak kooperatif untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang ini cenderung membanding-bandingkan perbedaan dirinya yang dia rasa hebat dengan orang lain yang dianggapnya tidak hebat sama sekali. Ciri yang keempat, orang yang rasa percaya dirinya sehat adalah orang yang sadar bahwa di balik kelebihan-kelebihan dirinya ada pula keterbatasan-keterbatasan dan sisi lemah yang menyertainya. Maka ia tidak ragu untuk meminta tolong jika mengalami kesulitan. Sebaliknya, orang yang rasa percaya dirinya tidak sehat cenderung tidak mau mengakui keterbatasan dirinya. Ia malu jika orang lain melihat kekurangannya. Maka orang ini akan sulit minta tolong karena dia merasa saya serba bisa. Ciri yang kelima, orang yang sehat rasa percaya dirinya akan terbuka atas kritik dan saran perbaikan.
Hal ini yang terjadi pada Daud. Semula, memang Daud tidak menggubris saran Yoab dan para tetua bangsa. Namun akhirnya Daud menyadari kesalahannya. Ia akhirnya menuruti nasihat dari Gad. Sebaliknya, orang yang tidak sehat rasa percaya dirinya cenderung defensif. Ia menolak kritik atau nasihat, tidak bisa diberitahu. Yang keenam, orang yang sehat rasa percaya dirinya tidak merasa terganggu jika ada pihak lain yang ternyata punya prestasi yang lebih unggul, lebih baik daripada dirinya. Di lain sisi, orang yang tidak sehat mentalnya akan merasa terganggu jika ada pihak lain yang ternyata lebih baik hasil dan prestasinya. Maka kalau demikian, ia akan berusaha untuk mencari-cari titik lemah dari prestasi baik yang dimiliki oleh orang lain. Sebaliknya, ciri ketujuh dari orang yang sehat rasa percaya dirinya adalah prestasi orang lain ia jadikan pemacu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Maka, orang yang demikian biasanya memiliki rasa ingin tahu dan gairah belajar yang besar. Sementara orang yang rasa percaya dirinya tidak sehat, mereka enggan untuk belajar memperbaiki kekurangannya. Ciri yang kesembilan, orang yang tidak sehat rasa percaya dirinya, orang yang sombong, kalau gagal cenderung takut untuk mencoba lagi. Sedangkan orang yang sehat rasa percaya dirinya, orang yang sehat secara mental dan spiritual, ia sanggup untuk mengakui kesalahan dan kegagalannya. Ia berani menanggung konsekuensi kesalahan, lalu berusaha untuk memperbaiki saat diberi kesempatan. Dan itulah yang terjadi pada diri Daud dalam bacaan hari ini. Ayat 13 dari 1 Tawarik pasal 21 mencatat, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih setia Tuhan. Ayat yang 17, lalu Daud berkata kepada Allah, bukankah aku ini yang telah menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan tulah menimpa umat-Mu. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dikenang sepanjang sejarah sebagai Raja Israel yang terbesar. Daud dikenang bukan karena kehebatan dan keberaniannya, tapi justru Daud dikenang karena kesediaannya untuk mau rendah hati mengakui dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat, serta kesetiaannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda?